warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi materi atau ilmu pengetahuan yang kami dapat dari pendidikan penggerak tentang budaya positif. Yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Apa makna budaya positif? Dan apa contoh penerapan dari budaya positif di SMP kita ini? Mungkin ada yang bisa menjawab tentang makna budaya positif. Mungkin ini sebenarnya materinya tidak baru. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, makna budaya positif itu sebenarnya budaya itu sebenarnya diperoleh dari pembiasaan hal-hal yang dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini positif dan lingkupnya di sekolah, jadi pembiasaan itu harus berpihak pada peserta didik, tidak untuk kepentingan gurunya, tidak untuk kepentingan sekolah, tapi kepentingan utama itu adalah pembiasaan itu diperuntukkan bagi peserta didik kita agar mereka bisa dapat berkembang menjadi pribadi manusia seutuhnya. Kalau untuk saat ini tujuan utamanya adalah berkarakter positif. Nah, untuk pertanyaan pemantik pertama ini sudah terjawab. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, contoh penerapan budaya positif di SMP kita. Terima kasih. Saya Sinisianise ingin memberikan makna bahwa budaya positif yang ada di SMP 1 Paksadi sebagai pembiasaan. Setiap pagi di sekolah ini dibiasakan untuk saling berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru yang piket di gerbang sekolah pagi. Setelah 15 menit sebelum kegiatan sekolah, mereka dibiasakan untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah dengan cara menyapu bergiliran setiap kelas. Budaya-budaya seperti itu. Kemudian ada satu setelah pelajaran akan dimulai, ada kebiasaan untuk membaca juz amma yang dipimpin oleh siswa secara bergilir. Itu mungkin kebiasaan di sekolah kami yang saat ini mulai dikembangkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa memahami. Terima kasih. Itu adalah beberapa contoh penerapan budaya positif, pembiasaan yang sudah berlaku dan mulai dilakukan, dipimpin sendiri oleh peserta didik kita. Mungkin ada yang lain diminta, mungkin bisa menyebutkan pembiasaan di sekolah kita yang siang hari, Saya dulu atau positif yang ada di Palembang jika pada siang hari itu sholat subuh, maka kita itu dipersilakan
kalau mau pulang pun mereka membaca doa. Selain itu ada lagi yang satu itu, jika mereka melakukan kesalahan, maka dari situ mereka diberi sanksi. Apapun yang jelas Bapak Ibu guru menyuruh mereka berbuat sesuatu yang baik. Demikian. Itulah beberapa penerapan pembiasaan mulai dari pagi sampai siang yang telah dilakukan oleh murid-murid kita di SMP 1 Pagi Saji. Mungkin tadi ada satu contoh dari khusus nanti yang akan mengalami sedikit perubahan ilmu baru. Saya lanjutkan dulu. Kemudian, nah, ini adalah peta konsep dari materi guru penggerak, khususnya materi budaya positif. Ini yang pertama perubahan paradigma, kebutuhan dasar, motivasi, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, posisi kontrol, dan yang terbaru mungkin adalah restitusi. Itu adalah ilmu, kalau bagi saya itu adalah baru. Nah, ini adalah satu kegiatan yang mungkin saya bisa minta tolong yang teman sebangku. Ini ada di depan, ada yang teman sebangku. Ini misal ada dua kertas yang ditaruh di dalam genggaman Bapak Ibu. Nah, kertas itu anggaplah sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Kemudian teman di sebelah bangku panjenengan itu berusaha untuk meminta diberikan dengan segala cara. Pertanyaannya, apakah teman yang mengepalkan tangan tersebut mau tidak menyerahkan hal yang berharga tersebut kepada pasangannya atau teman sebangkunya? Bagaimana ini? Ini saya minta pendapatnya Bu Rahayu karena yang berpasangan. Bu Rahayu yang memegang, mengepalkan tangan sesuatu yang berharga di tangannya, kemudian Pak Saiful ini merayu bagaimana caranya supaya hal yang berharga itu bisa diperoleh. Kamera gimana? Sama merayu aku. Ya. Ini yang Jadi sekarang praktek Pak Saiful diajari Bu Rahayu bagaimana cara merayu supaya mendapatkan hatinya. Supaya ini memperlakukan yang ada di dalam. Boleh kan kayaknya nggak bagus itu, menurut saya ini lebih bermanfaat gitu. Menurut Bapak ini sangat beragam menurut saya, Pak. Aduh kali ini loh Bu. Berarti bagaimana Bu Rahayu? Tanya mau diberikan atau tidak? Kalau menurut saya, Pak Saiful memintanya itu sudah menilai bahwa punya saya itu kurang berharga, jadi tidak bisa saya berikan. Itu adalah jawaban dari Bu Rahayu. Intinya akhirnya Bu Rahayu memutuskan untuk tidak memberikan. Nah, mungkin bagi yang lain itu orang lain itu ada yang memberikan. Nah, ini ada hubungannya dengan materi perubahan paradigma. Perubahan dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Artinya teori kontrol di sini berarti bukan berarti mengatur, tapi memberi pilihan. Yang memegang itu artinya untuk mempunyai kekuasaan untuk melakukan pilihan. Apakah dia mau memberikan
membuka genggamannya, memberikan atau tidak. Itu sama dengan ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita punya anggapan yang mengontrol murid itu adalah guru, padahal itu sebenarnya bukan. Nah, perubahan paradigma inilah yang kita pelajari. Artinya di sini sebenarnya yang mempunyai kontrol itu adalah murid. Murid itu yang memberikan pilihan untuk memberikan kebebasannya diberikan kepada guru. Jadi akhirnya sepertinya guru yang mengontrol. Padahal sebenarnya itu murid memberikan pilihan untuk dikontrol oleh guru. Itu adalah materi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Karena kita tidak selesai, mungkin kita bisa membacakan ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo dibaca. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu cinta kasih atau diterima, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima survival. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, alasan dasar manusia melakukan segala sesuatu. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan dasar untuk hidup, bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 alasan inilah yang menjadi dasar manusia dalam melakukan segala aktivitasnya. Nah, mungkin ini ada kasus. Ini ada Ibu Rahayu, adalah guru yang sedang menghadapi salah satu pula muridnya, Reha. Karena Reha itu begitu sulit. Ini beberapa teman Reha itu mengeluh, Reha sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda berada di posisi Bu Rahayu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Rehan melakukan itu? Jadi nanti dihubungkan dengan 5 alasan dasar tadi. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Alasan dasar manusia melakukan sesuatu itu adalah yang 5 tadi. Nah, menurut Bapak Ibu, Rehan sering meminta bekal makan siang teman-temannya itu kenapa? Rahayu, karena ini namanya Rahayu, saya kembalikan ke Rahayu. Makan. Ya. Terima kasih. Untuk Rehan ini kasusnya sama dengan memang nyata ada di temannya anak saya. Karena dia tidak dibawa bekal. Satu kelas itu mereka membawa bekal, tetapi dia sendiri tidak bawa bekal karena ibunya repot. Terus dia sendiri kan lapar. Padahal Rehan anak orang kaya. Terus untuk mempertahankan itu, dia otomatis minta temannya. Karena lapar, dia memaksalah dengan keluhannya dia. Jadi Rehan ini rumahnya banyak. Pada waktu dia di rumah satu, ternyata ibunya lagi nggak di rumah itu. Dia pindah ke rumah kedua, ternyata ibunya ada di situ. Gitu. Jadi uangnya banyak, tapi dia pada saat makan itu tidak ada. Sehingga dia meminta ke teman-temannya memaksa. Itu pertama. Kedua, karena kasusnya seperti itu, akhirnya teman-temannya itu memberikan. Jadi dia memberikan, setiap orang memberikan 1 sendok. Tambahkan
Terima kasih. Saya katakan biar ada sedikit suasana yang baru. Terima kasih. Ini mungkin kasus ini bisa di kelas saya juga, di kelas 9C itu hampir semua kelas itu bekal. Tapi ada 2 siswa ini yang tidak pernah bekal. Sama orangnya dikasih uang 5.000 untuk realisasi. Akhirnya dia jahil bongkar-bongkar bekal temannya, karena bekal temannya itu tempe dipindah jadi ikan apa, gitu buka, lauknya berbeda semua. Jadi jahil. Nah, karena ketahuan ini terus, akhirnya anak-anak coba berbagi. Dikasih wadah sendiri khusus jadi urunan. Ada yang kasih nasi, ada yang kasih mereka makan. Ternyata dia juga tidak malu untuk makan yang punya temannya ini. Suatu saat dia sudah dibagiin sudah, terus merasakan enaknya bontot. Biasanya dia bontot cuma nasi saja, nasi saja tanpa lauk. Harapan dia dikasih temannya lauk, kan berarti dia bisa berpikir ini rasa ingin apa ya? Survivalnya itu tinggi sekali. Karena dia ingin bertahan ini dan ingin mempelajari lingkungan sekitarnya, saya harus bagaimana dia sudah adaptasi dengan lingkungan. Satu saat dia akan tahu ternyata sulitnya untuk mempersiapkan diri makan aja juga susah. Saya seperti ini, supaya dia bisa mempelajari orang lain, dia harus tahu lingkungannya seperti apa. Ternyata saya juga bisa berbagi. Pertemuan berikutnya dia justru membawa lauk yang banyak tanpa nasi. Dan bingung dia minta nasi ke teman-temannya, tapi memberikan lauk ke teman-temannya. Bawa ayam sama tempe goreng sama bawang goreng. Ya, kata enggak berapa hari, hampir berapa hari itu mesti jahil. Karena temannya ini loh, saya juga ingin seperti mereka makan bersama. Karena orang tua yang dibagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Rahali dan Bu Sulis tadi sudah berbagi cerita. Nah, kesimpulan yang saya dapat bahwa kalau kita menangani suatu masalah murid itu kita harus tahu alasan mereka melakukan itu, tidak langsung serta-merta menghukum, menyalahkan. Nah, ini ada analisis kasusnya. Yang pertama, jika alasan mereka itu karena lapar, tadi di kasus yang dicontoh oleh Bu Rahayu, dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah ini bisa jawabannya. Tadi yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak bawakan bekal, di kasusnya yang dijawab Rahayu, berarti alasannya itu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, jika karena dia senang temannya memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta kasih atau rasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga, jika alasan Rehan itu karena dia merasa hebat supaya ditaati oleh teman-temannya, maka kebutuhannya adalah dia butuh pengakuan bahwa dia yang berkuasa. Kemudian jika dia hanya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya setiap hari, maka berarti dia membutuhkan kebebasan untuk memilih. Tadi mungkin salah satu alasan dari kasusnya Bu Sulis, jadi teman-temannya itu lauknya bisa banyak. Kemudian ini juga bisa alasannya Bu Sulis tadi karena iseng, menikmati ekspresi, menikmati jahil pada teman-temannya. Nah, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, untuk bagaimana cara mengatasinya, apakah harus dihukum, apakah harus disalahkan? Nah, itu. Jadi langkah pertama itu adalah harus mencari tahu alasan
tiga motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2, motivasi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi eksternal yang dari luar. Yang nomor 3 inilah yang berusaha kedepannya kita timbulkan, kita bisa siswa kita punya motivasi internal dari dalam dirinya dalam melakukan sesuatu. Ini teori motivasi. Kemudian, nah ini ada materi baru yang akan menjadi dasar untuk materi-materi berikutnya. Kita mengenal peraturan kelas. Saya kira semua guru juga pernah melakukan ini, atau mungkin kalau saya di wanita itu adalah kontrak belajar. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kenapa sih kok ada peraturan kelas? Ini untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif. Nah, intinya di sini, sifat-sifat positif. Nah, untuk di Indonesia sendiri pendidikan ini yang dituju adalah 6 dimensi profil Pancasila: beriman, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif yang diakui kebenarannya secara umum oleh semua orang. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau di sekolah kita terkandung pada visi sekolah kemarin itu ada jitu, jujur, iman, terakhir, umur. Nah, mungkin untuk nilai-nilai kebajikan yang sangat diutamakan itu adalah jujur dan iman. Nah, ini jadi ada yang paling dasar, yang menjadi dasar itu adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia. Kemudian dijadikan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau dihubungkan dengan motivasi harus dari internal siswa, dalam diri siswa, maka keyakinan kelas ini harus dimulai, diajukan oleh siswa itu sendiri. Karena tujuannya adalah untuk motivasi internal. Nah, ini ada contoh. Yang pertama ini ada kesepakatan kelas atau kontrak belajar lah. Nah, di sini juga ada kesepakatan kelas, tapi isinya nanti ini berbeda. Mungkin ada yang bisa tahu perbedaannya di mana? Ini isinya sama-sama positif, tapi sebenarnya ada perbedaan. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Datang tepat waktu, mengucapkan salam dan atau salah. Benar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Benar atau salah? Nah, berarti dua-duanya kan benar. Lalu manakah yang dipakai? Dihubungkan dengan tadi nilai-nilai kebajikan itu adalah dasar untuk memunculkan motivasi internal. Nah, untuk yang kesepakatan kelas ini juga positif.
Tapi ini bedanya, kalau kesepakatan yang ini itu cenderung pada peraturan, ya. Cenderungannya peraturan. Kalau ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya mana? Yang di warna ini, saling menyayangi. Kalau di perangkat kita sebagai guru itu biasanya itu adalah individual, ya, saling menyayangi, bersemangat. Kalau yang C ini peduli. Nah, itu jadi ada nilai-nilai kebajikan. Kalau di sini tidak ada nilai-nilai kebajikan. Benar. Nah, untuk berikutnya, monggo di kertasnya masing-masing Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Karena ini Bapak Ibu yang membuat keyakinan sekolah, monggo membuat keyakinan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang sudah silakan ditempel di depan. Nah, ini akan menjadi salah satu metode bahwa sebelum pembelajaran dimulai atau awal tahun atau awal pembelajaran, kita harus menanamkan, mengawali dengan membuat keyakinan kelas. Monggo yang sudah bisa ditempel di depan. Selalu berkata jujur. Yang benar. Dipersilakan. Jadi dasarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ini wajib dilakukan di awal tahun pelajaran atau awal pembelajaran, mengingatkan siswa. Moga khusus dibaca. Dari Bunda Swiss, kami dan murid selalu berkata jujur. Dari ibunya lain tidak bisa sebanyak satu-satu. Kami Bunda murid saling hormati. Bunda yang berikutnya, kesepakatan kelas kami guru dan murid selalu tepat waktu. Kami guru dan murid saling menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas serta dapat mengingatkan temannya pada waktu kelas ramai, ada yang membuat gaduh. Yang berikutnya, kami guru dan murid yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Berikutnya, sopan dan santun kepada guru dan teman. Yang terakhir, kita sendiri. Kami guru dan murid selalu menghargai waktu belajar. Yang bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu dan tidak meninggalkan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, itu adalah beberapa contoh kesepakatan kelas yang didasarkan pada keyakinan positif. Tadi kalau tidak salah ada jujur, peduli, saling menghargai, dan yang lainnya. Jadi untuk kesepakatan kelas itu sebaliknya ada nilai-nilai kebajikan yang diikut sertakan. Jangan hanya sebuah peraturan, karena peraturan itu nanti
ini adalah contoh beberapa keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7A. Untuk materi yang berikutnya yaitu adalah disiplin positif. Kalau tadi ada budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif. Ini pengertiannya. Untuk arti kata dasarnya, disiplin adalah sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, namun yang menjadi salah persepsi itu akhirnya disiplin itu berubah pengertian menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang salah. Padahal arti yang sebenarnya disiplin adalah belajar, bukan untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang keliru, harus kita benarkan. Materi berikutnya yaitu disiplin positif. Arti asal katanya disiplin yang benar adalah belajar. Namun di budaya kita sekarang ini, kata disiplin sering disalahartikan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Karena kepatuhan itu menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi disiplin yang sekarang itu bukan untuk suatu tujuan mulia. Nah, ini ada beberapa kasus kita analisis. Ada 100 kali di dalam catatan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu masuk hukuman atau asuransi. Kemudian yang kedua kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga kemudian diminta untuk puskap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang keempat menggantikan kertas tugas-tugas yang telah dikorek. Yang kelima membersihkan depan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir lagi mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah dari soal-soal atau dari peristiwa ini yang masuk hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita cocokkan jawaban Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman karena sifatnya itu menyakiti. Kemudian yang keempat dan kelima itu adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kelima itu hukuman karena juga bersifat fisik menyakiti. Yang terakhir, kenapa ini yang paling banyak salah persepsi? Ternyata ini adalah hukuman, bukan hukuman seperti yang Bapak Ibu tadi. Ini adalah konsekuensi. Coba alasannya kenapa? Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Intinya itu ada di poin yang nomor 1. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, bersifat fisik, menyakitkan secara fisik maupun secara hati. Kemudian yang dirasakan oleh siswa itu adalah rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan rasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi karena akibat dari perbuatannya. Kemudian anak tidak sampai merasa tersakiti, namun merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek. Nah, untuk anak sendiri itu kehilangan hak, terus merasa tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, materi yang baru ini adalah bahwa ternyata penghargaan itu sifatnya itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Monggo siapa yang mau mengartikan apa
kenapa kok hukuman dan penghargaan itu juga mempunyai arti yang sama dengan hukuman. Nah, kemudian kalau anak berbuat baik harus diberi apa? Nah, di dalam konsekuensi supaya tidak penghargaan ini akhirnya di dalam konsekuensi istilahnya itu berubah menjadi pemberian apresiasi. Apresiasi itu pengakuan atas nilai kebajikan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang paling tertinggi itu adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang tidak kita capai, kita lakukan adalah sebagai posisi manajer. Untuk penghukum itu kalau misalnya guru ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk, menyakiti. Kalau pembuat merasa bersalah itu menceramai, sering mengatakan itu kecewa dengan apa yang dilakukan. Kemudian kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan, guru membuat alasan-alasan untuk membantu muridnya yang bersalah. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian sedangkan sebagai manajer untuk menimbulkan motivasi intrinsik menghargai diri sendiri. Posisi manajer itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa alasan siswa melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir untuk dampaknya untuk di posisi manajer, dengan kita tidak menyalahkan berarti siswa itu, dengan kita mengajukan pertanyaan maka siswa akan bisa mengevaluasi dari dalam dirinya sendiri apa kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian dia juga mempunyai inisiatif untuk memperbaiki, jadi dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai posisi manajer atau setidaknya sebagai pemantau, itu kita bisa melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang berubah. Itu adalah pengertian dari dosen 2004. Nah, kalau kita bertindak memberi hukuman sebagai dengan posisi kontrol sebagai penghukum, maka itu tergolong dalam identitas gagal. Sedangkan untuk identitas yang sukses itu kalau kita bisa memberikan konsekuensi atau melakukan restitusi dengan posisi sebagai manajer atau pemantau. Karena kalau penghukum memberi kita hukuman itu akan bersifat negatif bagi siswa karena dari sifatnya ekstrinsik, dan kalau konsekuensi itu masih bersifat netral. Dan yang paling bagus, paling tertinggi yaitu posisi manajer dengan melakukan restitusi, itu akan membawa dampak positif baik dari siswanya sendiri maupun bagi guru dan sekolah. Nah, ini adalah tahapan-tahapan melakukan restitusi. Kita kenal dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita dapat melakukan menstabilkan identitas itu dengan tidak menyalahkan siswa, mengajukan atau berkata setiap orang pasti bersalah, atau ibu tidak akan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa dilakukan dengan mengatakan kamu tentu mempunyai alasan. Jadi yang kedua yaitu setelah menstabilkan kita menanyakan alasan mengapa dia melakukannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi ke dasar tindakan restitusi adalah nilai
nilai kebajikan yang sudah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini ada kasus yang dilakukan oleh Dio dan Adi di jam istirahat. Mereka melakukan, Dio dan Adi melempar-lempar makanan dan tidak sengaja ternyata terkena ke Ibu Dina. Nah, Pak Joko kemudian berdialog melakukan memanggil Dio dan Adi. Dialognya, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kalian melakukan itu pasti ada alasannya. Pasti seru ya, melempar-lemparan itu. Dio dan Adi jawab, ya Pak. Pak Joko bertanya lagi, Bapak lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan sebenarnya merugikan orang lain. Ya Pak, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas atau sekolah kita, mana yang belum kalian tunjukkan dari melempar-lempar makanan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Pak Adi jawab dulu. Sedangkan Adi jawab, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, Pak. Pak Joko bertanya lagi, apakah ketika kalian melempar makanan kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, setelah dialog ini dilakukan, maka akan dilakukan dengan 3 tahap melakukan restitusi. Nah, dari kasus ini kita akan melakukan analisis kasus. Yang pertama dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh Pak Joko. Kedua, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Ibu dan Adi. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian dari dialog manakah yang menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira sesuai prinsip restitusi kah? Apa yang menurut prinsip restitusi, apa yang sebaiknya dilakukan Dio dan Adi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini adalah contoh beberapa restitusi yang sudah saya praktekkan. Nah, demikianlah sosialisasi siang ini. Harapannya semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita praktekkan, bisa melakukan menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Demikianlah presentasi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan dari menghukum dan tujuan dari memberi penghargaan itu sama, yaitu membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Orang lain untuk melakukan itu tujuannya sama. Jadi makanya hukumnya itu sebenarnya garisnya sama. Jadi kalau kita menghukum seseorang itu kan tujuannya supaya dia tunduk dengan kita. Sama juga kalau kita memberi penghargaan, itu juga akhirnya dia tunduk dengan kita, melakukan yang kita inginkan. Jadi itu yang pertama, tujuannya sama. Kemudian yang kedua, akhirnya siswa yang atau murid yang kita tunjuk itu hanya mempunyai motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu bukan karena keinginan dari persepsi saya. Kalau memantau itu berarti menghitung, berarti berapa kali siswa melakukan kesalahan, mengulang berapa. Jadi gurunya itu sebagai menghitung kesalahan siswanya, kemudian mengukur. Ini kesalahan yang terberat loh. Nah, itu kalau untuk saya, untuk pertanyaannya Bu Esti tadi, untuk secara pribadi saya sendiri sampai saat ini masih berada di tingkatan lebih seringnya di teman. Saya masih di teman itu sering
rekomendasi saya untuk mengikut dan mengukur itu guru biasanya ada perhitungan di depan. Kalian masuknya sekian, jadi ada rubrik penilaiannya. Masuknya harus sekian persen, melanggarnya sekian persen. Jadi selalu hubungannya itu dengan hukuman. Terus setelah itu pemantau itu akhirnya menilai siswa berdasarkan itu. Sedangkan tingkah laku atau ke arah menghargai diri itu kadang diperlukan. Itu menurut saya yang namanya pemantau. Sedangkan untuk saya sendiri, saya seringnya itu seperti berdua ya, banyak ke arah teman, karena sering dikejar-kejar waktu ya. Kalau teman itu cenderung kepada teacher center, jadi terpusat ke guru. Guru menjadi jawaban utama. Kadang-kadang saya berusaha untuk menuju ke manajernya supaya anak-anak bisa berjalan. Tapi anak-anak itu karena kebiasaan di SD itu masuk terus otaknya itu sampai sekarang saya mesti coba kamu bertanya atau tujuan dari menghukum dan tujuan dari memberi penghargaan itu sama, yaitu membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Orang lain untuk melakukan itu tujuannya sama. Jadi makanya hukumnya itu sebenarnya biasanya sama. Jadi kalau kita menghukum seseorang itu kan tujuannya supaya dia tunduk dengan kita. Sama juga kalau kita memberi penghargaan itu juga akhirnya dia tunduk dengan kita, melakukan yang kita inginkan. Jadi itu yang pertama, tujuannya sama. Kemudian yang kedua, akhirnya siswa yang murid yang kita tunjuk itu hanya mempunyai motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu bukan karena keinginan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Ila. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pendapat yang lain. Kenapa penghargaan juga disamakan sebagai sebuah hukuman bagi seorang murid? Monggo Bu Rahayu. Seperti yang dikatakan Bu Ila tadi, sama-sama melakukan. Jadi orang melakukan sesuatu itu dengan terpaksa ya menuju untuk supaya dia mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu kalau dia menyimpang hukuman, kalau dia mengikuti jadi penghargaan. Jadi akhirnya antara hukuman dengan penghargaan itu levelnya sama. Orang mendapat hadiah, bentuknya apa? Bentuknya hukuman atau hadiahnya bentuknya apa? Hadiah yang menyenangkan. Jadi posisinya sama. Terima kasih. Jangan masuk, jangan duduk ya. Mau tanya, hari ini seharusnya pakai seragam apa? Seharusnya boleh pakai seragam pramuka, tapi seragam pramuka saya basah. Soalnya kemarin habis main hujan-hujan. Wah, seneng ya main hujan-hujanan. Itu juga masih suka main hujan-hujanan, tapi dengan tidak memakai seragam pramuka hari ini berarti sesuai enggak dengan peraturan tata tertib sekolah? Tidak, Bu. Terus, kamu masih ingat enggak dengan keyakinan sekolah yang berlaku di sini? Masih. Kira-kira keyakinan apa yang belum diterapkan? Disiplin mentaati tata tertib sekolah. Nah, kemudian solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk berdisiplin berseragam? Kalau misalnya Meli habis hujan-hujanan, sebaiknya Meli langsung mencuci dan langsung menjemur supaya besok dipakai bisa kering. Oke, itu untuk kemudian hari ya. Kalau hari ini supaya bisa berseragam pramuka bagaimana caranya? Untuk hari ini mungkin saya akan pinjam seragam ke UKS ya Bu. Ya.
Nah, berarti kamu sekarang sudah paham ya, kita harus disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Ya. Selamat pagi, silakan duduk Anda. Kemudian tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini sekarang? Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Terus menurut kamu kalau tidak mengumpulkan tugas itu benar atau salah? Tidak menyalahkan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bunda juga pernah melakukan salah. Jadi melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Kamu kemarin tidak mengumpulkan tugas itu alasannya kenapa? Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Coba, keyakinan kelas mana yang belum kamu terapkan? Kamu tahu. Lalu kamu punya solusi nggak buat masalah ini? Saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan bermain game sampai malam pagi. Ketiga, saya akan mengumpulkan tugas bila saya butuh. Jadi Ibu tunggu ya. Nah, terima kasih sudah mau melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali. Ya, sama-sama. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta, mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Susiana, teman dari Bu Nur Fadilah. Bu Nur Fadilah sudah menyampaikan materi tentang guru penggerak, dan yang saya dapat dari sosialisasi beliau adalah saya mendapatkan ilmu baru tentang restitusi dan pengenalan kelas. Terima kasih.